Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Erlangga Winandari Putra dengan NIM 2410911310045. Nah, jadi dalam video ini aku menjabarkan mengenai anatomi kardiorespirasi dan juga anatomi klinis. Eh, Bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya aja. Nah, jadi kita lanjut ke bagian anatomi bagian respirasi. Sebelumnya, di respirasi ini terbagi menjadi dua, yakni ada bagian yang pertama ada bagian saluran nafas, yaitu dari hidung atau nasal cavity. Ini terjadi dikarenakan tempat masuknya udara dan juga berfungsi untuk menyaring, menghangatkan dan juga melembabkan udara. Selanjutnya ada faring atau paring, saluran bersama untuk udara dan juga makanan. Yang ketiga ada laring, yakni dikenal sebagai kotak suara atau terlibat dalam produksi suara dan melindungi jalannya nafas. Yang kedua ada saluran nafas bawah, yang tadi dari yang pertama trakea, yakni saluran utama yang menghubungkan laring ke bronkus dan bronkus serta bronkiolus yang berfungsi sebagai cabang saluran nafas yang masuk ke paru-paru. Yang ketiga ada alveolus. Nah, jadi alveolus ini tempat pertukaran gas antara udara dan juga darah terjadi. Yang keempat ada paru-paru, organ utama tempat oksigen masuk dan juga karbon dioksida. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ke bagian anatomi, masih di bagian anatomi respirasi, terdapat di bagian sini terdapat arteri subclavia dextra yang bisa dilihat di gambar ini. Kita bagian sini ada ganglion superior and vagi, serta ganglion superior, serta ganglion inferior. Nah, kita lanjutkan aja ke slide selanjutnya. Nah, di bagian ini kita masih membahas mengenai anatomi respirasi. Nah, di bagian ekstranya ini ada, yang di saya tunjukkan ini ada arteri pulmonalis dextra, yakni serta di bagian sini ada basis pulmonis, di sini ada marga inferior, juga di bagian sini terpisah menjadi tiga tunjukan, yakni pulmonalis dextra. Serta di bagian sini ada bronchus principalis dexter. Nah, masih di bagian sini, yaitu di bagian sinistra, ada arteri pulmonalis sinistra. Dan di bagian kanan sini ada margo anterior. Terus di bagian bawah terdapat Facies diafragmatica, margo inferior, serta di bagian sini terdapat yang tiga lubang ini ada bronchus principalis sinistra. Sinistra. Kita lanjutkan. Nah, jadi di anatomi kardio. Jadi fungsi utama anatomi kardio ini yang pertama yakni mengedarkan darah yang membawa oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut limbah metabolik seperti CO2 ke paru-paru dan juga ginjal. Yang ketiga ada menjaga tekanan darah dan juga sirkulasi cairan tubuh. Nah, untuk tujuannya sendiri bisa kita lihat sendiri di gambar-gambar ini. Nah, jadi sistem kardiovaskular berperan penting dalam mendistribusikan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh serta mempengaruhi sisa metabolisme kembali ke organ dan juga ekskresi. Di bagian sini juga terdapat diafragma dan di sini terdapat perikardium. Di sini ada nervus perenchius sinistra dan di sini ada arteri carotis communis sinistra dan di sini terdapat yang saya tunjukkan ini ada vena cava superior dan juga di bagian sini ada nervus perennikus dextra serta vasa pericardio perennicae dextra. Nah, baik, bisa kita lanjutkan aja ke slide selanjutnya.
Nah, jadi kita lanjut ke bagian komponen utama sistem kardiovaskular, yakni komponen pertama itu ada terdiri dari jantung, tocor. Nah, jantung sendiri terletak di mediastinum dan itu sedikit ke bagian kiri. Nah, jantung sendiri tersusun dari 4 ruang. Yang pertama, atrium kanan dan juga kiri atau serambi yang berfungsi untuk menerima darah. Serta ada ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri atau yang kita sebut bilik. Nah, fungsi ini sendiri yakni untuk memompa darah. Selain itu juga ada arteri yakni membawa darah dari jantung seperti CO2. Ada juga vena yakni membawa darah kembali ke jantung atau tenda O2. Kita ada kapiler yakni tempat pertukaran zat di jaringan tubuh. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada berbagai macam tunjukannya. Yang saya tunjukkan ini ada arcus aortae. Kita di bagian bawah ini ada apex. Di bawah sini ada margin inferior dan serta di sini ada terdapat atrium dextrum dan juga ada eh, auricula sinistra. Serta di sini terdapat vena cava superior dan juga ada vena cava inferior. Baik, bisa kita lanjutkan. Nah, untuk di bagian tadi kan kita udah membahas mengenai jantung. Nah, kita selanjutnya membahas mengenai katup jantung. Tadi dari tricuspid, yakni antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Selanjutnya ada pulmonal, yakni antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis. Yang ketiga ada bicuspid atau mitral. Ini terjadi antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Selanjutnya ada aorta. Nah, antara ventrikel kiri dan juga aorta itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuluh darah. Yang pertama ini ada arteri, yakni membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau O2 tinggi. Selanjutnya ada vena, yakni membawa darah kembali ke jantung atau O2 rendah. Selanjutnya ada kapiler, yakni tempat pertukaran zat di jaringan. Nah, untuk tunjukannya sendiri, seperti yang kita bisa lihat dalam gambar yang sudah saya tampilkan ini, di bagian sini ada arteri pulmonalis sinistra, di sini ada arcus aortae, dan di bagian sini ada ventricular dexter, di sini ada apex. Nah, yang di sini juga ada ventriculus sinister. Serta di bagian sini ada atrium sinistrum, sini ada sinus coronarius, serta di bagian sini ada atrium dextrum, dan terdapat juga arteri pulmonalis dextra dan vena pulmonalis dextra. Serta di sini juga terdapat vena pulmonalis sinistra. Baik, bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini berbagai macam tunjukan dari anatomi kardio. Nah, bisa kita lihat sendiri dalam tunjukan sini juga terdapat arcus aortae, auricula dextra, serta ostium sinus coronari. Dan di sini juga terdapat fossa valis, vena cava inferior, dan juga crista terminalis. Serta juga terdapat musculi pectinati dan juga terdapat limbus fasciae valis. Nah, di sini juga terdapat eh, di sebenarnya di sini bagian sinisnya juga dextra, arcus aortae, serta auricula dextra, dan juga atrium dextrum, dan juga terdapat di bagian kanan ini ada conus asterius dan juga chordae tendinea. Baik, bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di bagian sini juga terdapat berbagai macam tunjukan, yakni untuk di bagian kiri terdapat annulus atria ventricularis sinistra, dan juga di bagian sini terdapat trigonum fibrosum dextrum, dan juga ada di bagian kanan ini terdapat annulus fibrosus valva aortae, dan juga terdapat annulus fibrosus valva truncus pulmonalis, dan juga trigonum fibrosum sinistrum. Baik, bisa kita lanjutkan.
Nah, bisa kita lihat di gambar yang sudah tertera ini ada berbagai macam tunjukan. Yang pertama itu seperti di bagian atas ini terdapat esophagus atau trakea. Nah, ada juga nervus larynx recurrens sinistra dan juga ada ligamentum arteriosum. Serta juga terdapat vena cava superior dan juga terdapat aorta ascendens. Serta di bagian sini juga ada vena pulmonalis sinistra dan juga destra. Nah, selanjutnya itu ada di bagian kiri sini terdapat arteri carotis communis dextra dan juga nervus larynx recurrens dextra. Baik, kita lanjutkan aja ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai anatomi klinis kardio. Jadi ada di sini perikarditis, yakni terdapat inflamasi perikardium dan juga asosiat seperti severe chest pain dan juga radial tamponade compressed heart. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini. Nah, baik bisa kita lanjut aja. Lanjutnya membahas mengenai anatomi klinis tetralogi of Fallot. Jadi, tetralogi of Fallot adalah kelainan jantung bawaan kompleks yang terdiri dari 4 tetra. Nah, kelainan anatomi ini yang terjadi secara bersamaan dan juga mempengaruhi aliran darah dan dari jantung ke paru-paru dan juga tubuh. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, tekanan normal ini seperti ini. Nah, untuk anatomi dari sini terdapat di bagian sini ada fading aorta, di bagian sini ada pulmonary stenosis, serta di bawah sini ada ventricular septal defect. Dan di bawah sini ada right ventricular hypertrophy. Nah, mungkin itu aja dari tetralogi valet. Bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Masih mengenai anatomi klinis. Nah, ini ectopia cordis. Jadi ectopia cordis adalah kelainan mengenital langkai di mana jantung berada di luar rongga dada atau toraks sebagian atau seluruhnya. Nah, jadi yang bisa kita lihat di gambar ini, jantung itu seperti keluar dari toraks kita itu sendiri. Nah, mungkin ini eh, dari bisa dari kecil ya. Nah, jadi jantung itu sendiri bisa terlihat langsung di luar kulit atau hanya tertutup oleh selaput tipis. Jadi jantung itu kayak keluar dari toraks kita dan juga kayak muncul gitu loh di atas permukaan toraks itu. Jadi mungkin ini yang terakhir. Sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.